Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9C MTS Negeri 6 Jakarta ingin mempresentasikan tentang teks SMP. Perkenalkan, nama saya Kayu Arianti Andini dan ini rekan-rekan saya. Nama saya Rafita Haslan Dani Putri. Nama saya Rana Fazira dari kelas 9C. Nama saya Dedika Rahmadia. Nama saya Nidi Cindana. Nama saya Safira Desinta. Ya, ini adalah teks exemplumnya. Yang cerita yang pertama adalah malam satu syuro. Hikmah malam satu syuro, yaitu abstraknya yang pertama. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan, karena dari pengalaman ini mengajariku untuk selalu mendengarkan dan menasihati orang tua. Cerita diawali saat malam minggu, tepatnya 6 bulan yang lalu. Aku diajak pergi dengan teman dekatku, atau bisa dikatakan sebagai kekasihku yang kurang lebih sudah 5 tahun ini kami menjalani hubungan. Meskipun telah menjalin hubungan yang cukup lama, kami berdua memang jarang pergi bersama. Hal itu dikarenakan kesibukan masing-masing. Jadi, malam itu merupakan malam yang spesial bagi kami berdua. Tepatnya pukul 6:30, dia telah sampai di rumahku. Kemudian dia bertemu dengan ibuku. Mia meminta izin kepada ibuku untuk mengajakku jalan-jalan ke Semarang. Akan tetapi ibuku mengatakan bahwa cuaca mendung dan terlalu malam untuk menempuh perjalanan ke Semarang. Serta pada malam itu juga berdekatan dengan tanggal 1 Syuro. Akan tetapi aku berusaha meyakinkan ibuku agar ibuku tidak merasa khawatir dan memberiku izin untuk pergi ke Semarang. Lalu ibuku pun menyetujuinya dengan syarat tertentu, yaitu harus pulang sebelum pukul jam 10. Lalu setelah perempat perjalanan, kilat sudah terlihat. Petir pun mulai menyambar dan tepat kata ibuku bahwa hari ini akan turun hujan. Tiba-tiba saja hujan kami berteduh. Namun belum juga hujan reda. Namun dengan perlahan hujan pun mulai reda. Sekitar pukul 1:30 pagi, akhirnya kami sampai di rumah dengan keadaan badan yang sudah lumayan basah. Setelah bertemu dengan orang tuaku, aku pun menceritakan semua kejadian yang dialami. Di saat itulah aku baru sadar bahwa nasihat dan peringatan orang tua hendaknya didengarkan. Dari pengalaman tersebut, aku belajar tentang pentingnya menaati nasihat orang tua, karena restu orang tua adalah restu Allah juga. Saya sadar bahwa melatih merupakan suatu keharusan. Hampir setiap bulan, saya menyempatkan diri untuk pulang ke Demak. Mengingat di sanalah tempat saya dilahirkan. Sekarang saya tinggal di Semarang, tepatnya saya tinggal di kos-kosan. Saya kuliah di Undip dan jarak rumah saya ke kampus sangatlah jauh. Jadi saya memutuskan untuk ngekos di sekitar kampus tersebut. Saya tinggal dengan adik saya yang juga bersekolah di salah satu SMA di Semarang. Ketika itu saya berangkat dari kosan sekitar pukul 8 pagi dan kemungkinan akan kembali lagi ke Semarang sebelum sekolahnya. Saya pulang dengan menggunakan sepeda motor. Ketika di perjalanan, saya sangat mengantuk karena sehari sebelumnya saya tidak tidur karena ada tugas dari dosen yang harus saya kerjakan. Dengan kondisi tersebut, saya menjadi tidak fokus dalam mengendarai sepeda motor. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya kemudian menyuruh adik saya untuk bertukar posisi mengendarai sepeda motor. Akan tetapi adik saya belum bisa mengendarai sepeda motor dan belum mempunyai SIM karena masih berumur 16 tahun. Aku sempat berpesan kepadanya untuk tidak mengebut atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan kalau ada operasi zebra berhenti saja, tidak usah panik. Setelah seperempat perjalanan, saya melihat tidak ada operasi zebra dan adik saya terlihat menikmati perjalanan tersebut. Akhirnya motor yang kami kendarai masuk ke selokan. Beruntung ada warga yang mau membantu kami untuk mengeluarkan motor tersebut dari selokan.
Dari kejadian tersebut, saya sadar akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kami keselamatan. Sejak kejadian itu menimpa saya menjadi semakin berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Selain itu juga semakin memperhatikan peraturan lalu lintas dan memenuhi kata-kata orang tua saya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Ditutup matanya. Demikian. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita doang.